Siklus akuntansi perusahaan jasa oleh Teresia Cintabella Kristina Purba, NIM C0E0200112, ruang C11 Keuangan Daerah D4 2020. Di sini saya akan menjelaskan pencatatan transaksi ke dalam buku besar dan buku pembantu. Dalam proses akuntansi, buku besar adalah buku yang sangat penting dan harus dibuat. Buku besar perusahaan memiliki banyak fungsi dan manfaat, berperan terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan. Buku besar adalah akun-akun perusahaan seperti akun piutang, akun utang, dan akun persediaan bahan. Buku besar memiliki dua macam, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum yaitu perkiraan yang ada dalam suatu periode seperti kas, piutang usaha, dan persediaan utang usaha dan modal. Pencatatan ke buku besar umum dilakukan secara berkala atau setiap akhir bulan. Posting adalah proses memindahkan catatan dari jurnal ke buku besar. Ada langkah-langkahnya, yaitu A. Menutup jurnal khusus dengan cara menjumlahkan angka. B. Memindahkan ke dalam buku besar. C. Mengisi kolom ref pada jurnal khusus dengan memberi tanda cek atau nomor kode perkiraan. D. Tanggal posting yang digunakan yaitu tanggal akhir bulan yang bersangkutan. E. Bentuk buku besar sama dengan buku besar yang lazim dipergunakan. Buku besar pembantu disebut buku tambahan, yaitu sekelompok rekening yang khusus mencatat perincian utang usaha. Buku besar pembantu dibagi menjadi dua, yaitu buku besar pembantu utang yang berisi kumpulan catatan transaksi yang diberikan kepada perusahaan. B. Buku besar pembantu piutang yang berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Pembuatan neraca saldo. Neraca saldo adalah pembukuan yang mencerminkan semua saldo kredit dan debit semua di akun buku besar. Persiapan membuat neraca saldo mempunyai 3 langkah. Yang pertama, pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Kedua, posting ke buku besar. Ketiga, menyiapkan neraca saldo untuk memverifikasi bahwa total debit dan total kredit sama. Aturan dalam menyusun neraca saldo yaitu: pertama, saldo akun berikut dicatat ke kolom debit neraca saldo, yaitu aktiva, akun biaya, saldo tunai, saldo bank, dan kerugian. Kedua, saldo berikut ditempatkan kepada kolom kredit neraca saldo, yaitu kewajiban atau liabilitas, akun pendapatan, akun modal, dan profit. Dua bentuk utama dalam membuat neraca saldo yaitu total method. Sisi debit dan sisi kredit dari akun buku besar dipindahkan. Kedua, balance method. Hanya saldo semua akun besar yang ditampilkan dalam neraca saldo. Ini adalah tabel cara membuat neraca saldo. Yang pertama, nomor akun. Kedua, nama akun. Ketiga, debit. Keempat, kredit. Langkah menyusun neraca saldo. Neraca saldo harus memperhatikan bentuk buku besar, karena penyusunan neraca saldo didasari saldo akun yang terdapat dalam buku besar. Ada langkah penyusunan neraca saldo. Yang pertama, mencantumkan nama akun dan saldonya. Kedua, menjumlahkan kolom debit dan kredit. Ketiga, membuktikan kesamaan kedua kolom. Di sini ada keterbatasan neraca saldo. Kenyataannya neraca saldo belum menunjukkan keadaan saldo sesungguhnya. Beberapa keterbatasan yang dimiliki neraca saldo. Pertama, neraca saldo hanya menunjukkan transaksi yang sudah tercatat, tetapi di akhir periode. Kedua, keseimbangan saldo debit dan kredit belum tentu menunjukkan kebenaran karena beberapa hal seperti ada sesuatu transaksi tidak tercatat. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan pembukuan dan pencatatan bagi bisnis serta perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.